Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosa Restiana. Saya akan memberikan tutorial uji One Way ANOVA. Perlu diingat ya, pastikan teman-teman semuanya sudah mendownload aplikasi SPSS. Teman-teman semuanya, di sini sudah tersedia data penelitian terdiri dari 10 sampel tanaman yang dibagi ke dalam 3 kelompok yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah apakah terdapat perbedaan rata-rata tinggi tanaman yang diberi 3 jenis pupuk yang berbeda, yaitu pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kimia. Baik, sekarang kita masuk ke langkah-langkah pengerjaan SPSS-nya. Langkah pertama, buka aplikasi SPSS, kemudian klik variable view di pojok kiri bawah jendela SPSS. Di sini saya membuat 2 variabel. Variabel pertama itu di name-nya kita ketik pupuk. Selanjutnya klik kotak tab, terus pilih numerik, desimalnya ubah menjadi 0 karena kode kelompoknya itu berupa bilangan bulat. Selanjutnya, labelnya kita ketik jenis pupuk. Opsional ya untuk memperjelas nama variabel saja. Pada kolom values, klik kotak kecil bertitik 3, lalu akan muncul jendela values-nya. Selanjutnya, value-nya kita ketik angka 1. Labelnya kita ketik pupuk kandang. Lalu kita klik add. Masih dengan cara yang sama, value-nya kita ganti dengan angka 2, labelnya kita ketik pupuk kompos, lalu kita klik add. Selanjutnya, value-nya kita ganti dengan angka 3, terus labelnya kita ketik pupuk kimia, lalu klik add. Setelah itu kita klik OK. Di kolom measure, pilih nominal karena pupuk adalah data kategori. Selanjutnya pada baris kedua, name-nya itu kita ketik tinggi, di type-nya kita pilih numerik, selanjutnya desimalnya kita ubah ke angka 0. Selanjutnya pada kolom labelnya kita ketik tinggi tanaman, terus values-nya biarkan non karena ini data angka asli, bukan kode kategori. Klik kotak measure, lalu pilih scale. Selanjutnya, klik data view di pojok kiri bawah. Nah, di situ Anda akan melihat 2 kolom. Ada pupuk dan tinggi. Terus, masukkan data baris per baris sesuai dengan tabel yang kita lihatkan sebelumnya. Setelah memasukkan data, selanjutnya kita buka menu Analyze. Terus pilih Descriptive Statistik dan selanjutnya kita klik Explore. Kalau sudah, masukkan variabel tinggi tanaman ke kotak Dependent List dan variabel jenis pupuk ke kotak Factor List. Setelah itu, klik Plots, centang Normality Plots with testnya, lalu klik Continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, SPSS akan menampilkan beberapa output. Lalu yang kita lihat yaitu pada tabel Test of Normality. Karena jumlah data tiap kelompok kecil, N-nya itu lebih kecil dari 50, maka nilai signifikansi yang dibaca adalah pada baris Shapiro Wilk. Diperoleh nilai signifikannya pupuk kandang itu sama dengan 0,780, pupuk komposnya sama dengan 0,850, dan pupuk kimianya itu sama dengan 0,637. Dikarenakan signifikan ketiga kelas itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, saya akan melakukan uji One Way ANOVA. Kita klik menu Analyze, selanjutnya klik Compare Means, dan yang terakhir itu klik One Way ANOVA. Oke, selanjutnya masukkan variabel tinggi ke kotak Dependent List, terus masukkan variabel pupuk ke kotak Faktor. Klik Options,
centang deskriptif dan homogeneity of variance test. Lalu klik continue. Dan klik OK untuk menjalankan analisis. Tabel deskriptif ini menunjukkan rata-rata tinggi tanaman untuk masing-masing kelompok perlakuan. Yang pertama itu kelompok pupuk kandang, N-nya itu sama dengan 3, memiliki rata-rata tinggi tanaman sebesar 32,33 cm dengan standar deviasinya itu 2,517. Yang kedua, pupuk kompos, N-nya itu sama dengan 4, memiliki rata-rata tinggi tanaman sebesar 40,25 cm dengan standar deviasinya itu 1,708. Yang ketiga, kelompok pupuk kimia, N-nya itu sama dengan 3, memiliki rata-rata tinggi tanaman tertinggi yaitu 46,33 cm dengan standar deviasinya itu 1,528. Nah, secara keseluruhan itu, total N sama dengan 10, rata-rata tinggi tanaman adalah 39,70 cm. Nah, dari data ini terlihat bahwa pupuk kimia menghasilkan pertumbuhan tanaman tertinggi, diikuti oleh pupuk kompos, lalu terakhir pupuk kandang. Tabel Test of Homogeneity of Variances ini, nilai Levin statistik berdasarkan mean adalah 0,399 dengan sigma sama dengan 0,685. Karena nilai signifikansinya 0,685 lebih besar dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa variance antar kelompok adalah homogen. Data memenuhi asumsi homogenitas variance, sehingga uji ANOVA-nya itu dapat dilanjutkan dan diinterpretasikan dengan valid. Berdasarkan hasil uji one-way ANOVA, pada output SPSS diperoleh nilai signifikansinya sebesar kurang dari 0,001 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai F hitung sebesar 39,721. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Hal ini itu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tinggi tanaman yang signifikan pada ketiga jenis pupuk yang digunakan. Berdasarkan hasil analisis one-way ANOVA menggunakan SPSS, dapat disimpulkan bahwa jenis pupuk berpengaruh secara signifikan terhadap tinggi tanaman. Dari ketiga perlakuan yang diuji, pupuk kimia memberikan rata-rata tinggi tanaman tertinggi, diikuti oleh pupuk kompos, kemudian pupuk kandang. Sekian penjelasan tutorial one-way ANOVA yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.